Cek cek, selamat siang warga Bogor, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih sudah klik video ini, dan hari ini aku akan ajak kalian untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di Jalan Raya Parung, khususnya untuk daerah Salabenda hingga Telaga Kahuripan. Karena di beberapa informasi yang beredar di media sosial, beberapa titik atau ruas jalan tersebut itu terdapat lubang yang sangat membahayakan pengendara, teman-teman. Ya, hal ini dikarenakan curah hujan yang sangat tinggi, teman-teman, di daerah Bogor Raya, baik Kabupaten Bogor maupun Kota Bogor dalam 2 hingga 3 minggu terakhir, dengan intensitas yang besar, ringan, ya bervariatif sih lebih tepatnya. Jadi kalau pagi-pagi intensitasnya sangat tinggi, siang mulai mereda, sore juga mereda, seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Tadi baru saja menunggu lampu merah. Kemudian kita sudah sedikit maju. Tidak lama dari pertigaan Salabenda, kita sudah menemui beberapa lubang jalan yang sangat-sangat dalam sih menurut aku ya, teman-teman. Jadi of course kita harus sangat berhati-hati jika melintasi jalanan ini, mengingat lubang-lubang tersebut sangat membahayakan kita, terlebih kalau kita berkendara di jalanan ini pada saat malam hari. Seperti yang aku bilang tadi, kita akan melihat situasi dan kondisi Jalan Raya Parung, khususnya di pertigaan Salabenda hingga Telaga Kahuripan, mengingat terdapat banyak lubang yang dikarenakan oleh curah hujan yang sangat bervariatif, mulai dari sangat besar, sedang hingga ringan, yang menyebabkan beberapa ruas jalan itu jadi berlubang seperti itu, teman-teman. Oh, hampir aja. Ini menjadi salah satu titik yang lumayan parah di depan nanti sih, teman-teman, sebenarnya. Benar-benar sebelum masuk Bilabong sih. Tapi tidak hanya yang lebih parah, maksudku sepanjang jalan ini pun memang jalanannya lagi kurang bagus menurutku dan sangat berbahaya. Bisa kita lihat, teman-teman, lubangnya juga lumayan parah. Jadi memang ada beberapa kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa terjadi banyak kecelakaan di jalanan ini, teman-teman, karena lubang yang sangat besar itu, kemudian pencahayaan atau penerangan yang sangat minim, membuat pengendara, khususnya ke pengendara roda 2, jadi terganggu. Bisa kita lihat, teman-teman, ini dia kondisi jalanannya. Jujur ini serem banget emang. Jadi kita tuh emang harus hati-hati melewati jalur ini. Kebetulan jalur ini juga merupakan jalan pulang pergiku berangkat kerja. Jadi jujur aku agak sedikit hafal, tapi dengan lubang-lubang yang baru aku tidak bisa menghafalinya, teman-teman. Ini termasuk baru sih, teman-teman, dan sangat dalam. Terlebih kemarin di hari Jumat tanggal 23 Januari aku berangkat lebih pagi. Aku berangkat lebih pagi dan itu agak seram juga memang. Karena kan di jam 5.20 lah kurang lebih, itu pencahayaannya masih belum sebagus itu gitu. Udah lampu jalanan juga kurang, matahari juga kan emang belum terbit banget ya, teman-teman, pada jam-jam segitu di Jawa Barat, khususnya di Bogor dan Kabupaten Bogor. Dan hari ini, matahari siang hari ini juga lagi tumben bagiku, karena jujur dalam 2 minggu terakhir Bogor tuh hampir nggak ada matahari, teman-teman. Jadi kayak selalu basah, minimal rintik hujan sih. Dan kalau pagi, sialnya kita selalu kena
hujan besar, intensitas besar, jadi agak memberatkan untuk berangkat kerja, meskipun ya harus memang. Tapi lucunya teman-teman, di media sosial tuh ada salah satu konten yang menyebutkan bahwa bukan yang menyebutkan dengan kalimat kayak gini, kelihatan banget butuh duitnya. Jujur itu kalimat yang sangat ngena sih, karena dengan kalimat itu terus menampilkan juga video motor di tengah-tengah hujan, di tengah-tengah banjir, seakan-akan emang kita tuh butuh duit banget, tapi emang kita tuh butuh duit banget teman-teman. Itulah kenapa kita tetap bekerja meskipun harus berangkat berpuluh-puluh kilometer. Seperti kebetulan aku kan kerja di Tangerang, sementara domisiliku domisili Bogor teman-teman. Jadi ini salah satu yang besar banget, udah kayak kolam, malah jadi kayak kolam mini. Nah lihat, wow, tuh dia lubang-lubangnya teman-teman, semoga terlihat di kamera. Serem banget. Kita harus fokus dulu teman-teman, aku akan lanjut cerita nanti. Ini dia lubang lagi. Jadi sebelum jauh lebih banyak lubang ini tuh sebenarnya rules ketika melintasi jalan ini adalah jangan stay di tengah atau di garis tengah ini nih, garis putus tengah ini. Karena uniknya di jalanan ini tuh, di daerah tengah justru jalanan yang paling hancur, bukan jalanan paling kiri ya yang hancur, justru yang paling tengah. Itu berbahaya banget teman-teman. Tapi semenjak curah hujan yang sangat tinggi berhari-hari dan membuat lubang di jalanan ini, sepertinya kita harus berhati-hati meskipun kita ada di jalur kanan ataupun kiri teman-teman. Dan ini itu kerusakannya belum selesai teman-teman. Di depan juga masih ada beberapa kerusakan lain, seperti seberangnya pom bensin sebelum Telaga Kahuripan. Itu luar biasa. Bahkan kayak membuat satu garis gitu di area kanan, lubangnya panjang gitu. Jadi malah jadi kayak polisi tidur tapi ke bawah gitu. Gimana ya jelasinnya? Intinya seram sih itu teman-teman. Dan itu jujur ya, itu ngerusak motor banget. Of course kita perlu bantuan dari pemerintah untuk bisa segera setidaknya menambal terlebih dahulu sebelum menggunakan aspal yang mau ganti aspal atau aspal yang lebih bagus lagi atau gimana entah. Tapi of course kita perlu bantuan terlebih dahulu untuk setidaknya menambal beberapa lubang-lubang yang sangat-sangat membahayakan, mengingat jalanan ini merupakan jalanan yang dilalui oleh warga Bogor yang bekerja di Jakarta, Tangerang Selatan, Depok, dan beberapa daerah lain yang bisa dilalui jalanan ini. Terlebih jalan ini juga jalanan yang ditandai dengan garis kuning. Mungkin teman-teman ada yang tahu garis kuning apa? Kenapa? Of course teman-teman harus tahu. Bisa ditulis di kolom komentar teman-teman untuk bahan informasi juga. Lihat itu teman-teman, beberapa ruas jalan yang terdampak akibat cuaca yang sangat ekstrim di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Ini gak lama lagi kita tuh ada di Telaga Kahuripan. Mungkin aku akan putar balik dan akan memperlihatkan di arah sebaliknya ya teman-teman, yang arah ke Bogor.
Ini kalau aku lurus terus akan mengarah ke Ciputat, Jakarta Selatan. Ini dia nih. Oh, ini udah ditambah. Oh, belum tuh. Tuh dia teman-teman. Nah, kalau udah di jalanan beton kayak gini, ini jauh lebih minim sih sebenarnya. Meskipun halusan mana ya, halusan aspal of course. Kita naik motor juga jauh lebih enak kalau kita melintasi aspal daripada beton. Tapi ya mau gimana teman-teman, aspal juga lagi kurang baik kalau terkena hujan dengan intensitas tinggi yang rutin seperti 2 minggu terakhir ini. Aku putar balik dulu teman-teman. Aku akan memvideokan di arah sebaliknya. Oke, aman, punten. Oke. Oh ya, aku agak salah tadi putar baliknya karena aku langsung ambil jalur kiri. Harusnya aku stay di kanan sebisa mungkin, sekanan mungkin yang aku bisa. Karena harusnya aku tadi membahayakan pengendara lainnya. Tapi alhamdulillah aku nggak kenapa-napa dan aman saja. Kalau gitu kita lanjut, teman-teman. Kita sudah berada di jalan yang mengarah ke Kota Bogor atau Salabenda. Salah satu keunikan di jalanan ini adalah ramai sekali, terlebih di momentum-momentum seperti tahun baru, libur panjang, kemudian Idul Fitri, Idul Adha, banyak banget. Ini dia salah satu area jalanan yang bolong dan sangat berbahaya. Aku akan stay di agak kanan untuk memperlihatkan kepada kalian betapa terdampaknya jalanan ini dan sangat membahayakan pengendara baik roda 2 maupun roda 4 teman-teman. Tuh dia. Ini dia, ada lagi. Ini dia. Lihat di kanan. Dia sangat rusak teman-teman. Kita biarkan mobil di depan jalan terlebih dahulu biar aku juga dapat view-nya di lubang-lubang. Oke, harusnya di sini udah aman. Kita bisa ambil ke kanan. Tikungan banking ini salah satu tikungan yang ikonik sebenarnya bagi orang-orang yang suka touring dari Jakarta melalui jalan raya Parung ini, karena tikungan banking itu sendiri, banking itu maksudnya tikungan yang nggak datar tapi menjorok, gimana ya bahasanya, menjorok, miring gitu loh. Jadi misalkan kita tikungan kayak gini deh, tapi dia miringnya ke kiri gitu, paham lah ya. Ini dia. Aku pernah nih kena di sini nih. Waktu masih parah banget, ini udah ditambal sih beberapa dan tampaknya udah jauh lebih oke. Meskipun yang kecil-kecil sih kayaknya nggak ditambal ya. Kelihatannya. Ini orang-orang juga udah pada pelan-pelan. Aku juga harus hati-hati of course. Aku nggak mau. Aku lagi menginfokan malah kena sendiri. Kan nggak lucu ya. Oke. Ini lubang lagi. Di sini masih aman, nggak ada lubang seingatku. Kita terusin aja di tengah, nggak masalah. Nah, di depan nanti setelah belokan kanan tadi, harusnya di tengah-tengah depan kita nanti akan ada yang rusak. Betul, itu dia. Kemudian di tengah lagi, nah mobil aja pada ngolong-ngolongin. Ini adalah tanda bahwa mobil itu mengetahui ada yang tidak beres di jalanan ini kan. Hampir aja. Oke, ambil.
Ya, bolong lagi, udah ditandain sih bolongannya, jadi mungkin akan ditambal segera harusnya. Ini juga bolongan lagi, udah ditandain ada garis putih. Kemudian oke, di sini aman harusnya. Kayak di depan sana juga aman, tapi di area sini tuh jauh lebih baik di kiri teman-teman, karena kalau di kanan itu rusaknya juga bukan di tengah, tapi juga di bagian kanan bangetnya gitu kadang. Tapi kelihatannya sih ini tidak begitu terdampak. Nah, di depan itu dia. Salah satu yang terdampak lagi teman-teman, ini dia. Jujur membahayakan banget. Kita memang pasti fokus kalau lagi berkendara, tapi kalau kita dihadapkan dengan bahaya yang seperti itu, pasti kita oleng teman-teman, nggak mungkin enggak. Terlebih ya kayak yang aku jelaskan tadi, kalau kita kena lubangnya udah pasti ngerusak motor, itu akan berdampak pada setir kalian yang mungkin akan mengalami kerusakan karena wow, karena tekanan yang berlebih dan tiba-tiba gitu loh. Ini dia kerusakannya lagi teman-teman, Masya Allah. Oke, di depan sini harusnya aman sampai DIY. Nah, ini dia teman-teman, di kiri kita ada DIY. Mana ya? Oh, itu tuh dia. Nah, di sini ada lubang. Oh, udah ditambal, oke. Nah, udah masuk ke area betonisasi. Lubangnya lebih tipis. Aman teman-teman yang bagian sini. Kita maju lagi mendekati apa namanya, Bilabong ya, mendekati Bilabong, seberangnya perumahan Greenland Kemang. Aduh, aku akan sebisa mungkin untuk tidak terhalang pandangan ke depannya biar videonya ya nggak membosanin aja sih. Kemudian teman-teman, di titik ini, titik yang tadi banjir juga, ini menjadi salah satu titik genangan yang lumayan banyak ya, bisa dibilang banjir juga. Di sini dia, ini dia genangannya masih ada teman-teman, karena Bogor dilanda hujan sejak subuh ya. Ini dia masih tergenang, sangat tergenang. Genangannya sih aman sih ya untuk siang hari ini. Kalau lagi hujan besar banget ya, genangannya mungkin hampir setengah trotoar tingginya. Berarti kurang lebih, ini dia ada bolong lagi. Berarti kurang lebih semata kaki orang dewasa ya. Di kiri kita sudah ada perumahan Bilabong. Salah satu perumahan yang ikonik bagi remaja-remaja kelahiran 90-an, karena di sana bisa jadi tempat nongkrong pada saat itu. Dan aku menjadi salah satu orang yang pernah nongkrong dengan teman-temanku di area Bilabong. Seru, cuman sayangnya waktu dulu emang gak punya duit, jadi cuma nongkrong aja. Apa ya namanya, mejeng itulah. Nah, kena kan. Aku akan ambil kanan sedikit. Nah, oke. Di depan sini ada lubang, hati-hati. Ini dia lewat, oke. Hati-hati Pak. Kita ambil kanan sedikit. Dan aku punya satu trik untuk melewati jalanan ini, maksudnya area ini, setelah kita tadi ada putar balik dan motor kendaraan dari kiri, kita jangan ada di area kiri sana, karena di depan kami akan ada marka yang sangat tegas ini loh. Jadi lebih baik kita di area sini, tapi hati-hati juga banyak lubang. Nah, setelahnya kalau kita mau pindah ke area yang kiri, lajur kiri, tunggu sampai jalanannya udah jauh lebih oke. Dan sini tuh udah oke. Kalian bisa geser ke kiri, ke kanan dengan aman. Nah, ini dia lubang lagi. Lanjut.
Oke. Di sini seingatku nggak begitu banyak lubang, tapi kita akan lihat. Depanku ada truk lagi, kurang enak videonya pasti. Nah, ini dia lubang, hampir aja aku kena. Oke, truk ambil kanan, aku akan tetap di lajur kiri. Kita dahului truknya. Nah, dari titik ini sampai hampir ke Salabenda, kalian harus berhati-hati jika melewati jalanan ini. Jangan stay di tengah, jangan pernah stay di tengah, karena bisa teman-teman lihat sendiri, banyak tambelan dan lubang yang sangat membahayakan pengendara. Bisa kita lihat ya teman-teman, di depan kita juga ada lubang. Kemudian oh, ini macet karena ada apa ya, kok tumben ada macet. Aku gas dulu. Ini dia, kalau di tengah tuh gini situasi dan kondisinya teman-teman. Banyak tambelan, banyak lubang. Of course sangat memungkinkan untuk membuat kita jadi oleng. Jujur aku nggak ngerti ini kenapa macet ya. Tadi di awal video asalnya nggak macet ya. Nah, ini dia lubang sangat besar teman-teman. Wow. Lagi. Oke, ini kecil lubang-lubangnya, tapi jangan disepelein. Aku akan tetap stay di tengah sini untuk tetap memperlihatkan ke kalian betapa terdampaknya jalanan-jalanan di Jalan Raya Parung. Sepertinya ada mobil mogok ya, itu yang dari lajur kanan pada pindah ke kiri semua. Harusnya sih iya ada yang mogok. Kita akan lihat. Wow, lubangnya teman-teman. Pantas pada ambil ke kiri, lubangnya sedalam itu. Ya mau gimana teman-teman. Oke, kalau gitu teman-teman, masih juga ada lubang. Aku mau closing. Nah, lubang lagi. Ini banyak tambelan sih di sini mah. Ini lubang juga, tambelan juga. Oke, kalau gitu teman-teman, karena kita sudah sampai kembali di pertigaan Salabenda, aku akan tutup video ini. Jadi terima kasih. Malah dihalangin. Udah. Oke, kalau gitu teman-teman, video akan kucukupkan di titik ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini menghibur dan memberikan informasi terkini mengenai jalanan di Bogor kota dan sekitarnya. Dan tolong tulis di komentar jika teman-teman ada info atau update atau ide kemana kira-kira kita selanjutnya. Oke, kalau gitu teman-teman, video akan kucukupkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.